Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Economic Lounge with IC, dan di segmen 67 ini kita juga akan membahas tentang bagaimana juga pengembangan ke depan agar realisasi dari tax insentif ini bisa dilaksanakan oleh pemerintah dan banyak investasi yang datang ke Indonesia. Ya Mas Bima, tadi pertanyaan saya adalah daerah perbatasan ini sebenarnya adalah pasar yang paling bagus untuk jualan ke negara lain ya, dan kita bisa menghasilkan devisa yang banyak. Tapi kebanyakan daerah perbatasan ini orang yang miskin ya. Kedua adalah banyakan justru mereka mengimpor dari negara yang bersangkutan gitu. Misalnya kayak sekarang kita kelebihan suplai listrik misalnya. Nah, mestinya kita yang jualan ke sana nih kebanyakan daerah perbatasan justru beli listrik dari negara lain gitu. Gimana komentarnya? Ya, kasus perbatasan yang paling nyata adalah Batam salah satunya. Batam tuh lucu. Jadi posisinya sangat dekat dengan Singapura. Ya, di mana di situ seharusnya strategis kalau mau bikin kawasan industri yang serius dengan berbagai macam insentif fiskalnya. Itu harusnya sukses tuh Batam tuh. Karena dulu Iskandar Malaysia, kemudian Shenzhen awalnya juga ada beberapa yang kopi dari Batam, kawasan industri di Batam, free trade zone. Tapi yang jadi problem sekarang adalah karena ada problem dualisme, kemudian ternyata sejak otonomi itu ya. Dan ada satu hal yang dilupakan juga, ketika Singapura kemudian Iskandar berhasil membuat pelabuhan peti kemas laut dalam dan transshipment gitu ya, Batam lupa gitu ya, sehingga orang juga akan males investor ke sana. Yang akhirnya perubahan itu mulai terjadi tahun 90-an akhir, di mana banyak sekali justru masuk ke sektor jasa dan properti di Batam akhirnya. Jadi nggak nyambung tuh dengan tujuan manufakturnya, malah nggak tercapai ya di situ ya. Penurunan. Ya, dan itu terjadi di perbatasan yang lain kan, Malaysia juga begitu. Apalagi perbatasan yang lainnya, di mana di sana tidak ada industri sama sekali. Orang akhirnya membeli kebutuhan pokok juga nyolong-nyolong, maksudnya masuk ke dalam perbatasan tetangga. Itu yang mungkin bisa. Iya, gimana di industri? Apakah juga ada yang tadi daerah perbatasan itu juga sekarang menjadi concern juga Pak? Ya, khususnya yang tadi IKM segala macam itu ya, itu yang akan dikembangkan di sana gitu ya. Cuman memang dualisme ini Mas Raden yang tadi dikaitkan dengan otonomi daerah ini, susahnya kalau kita bikin satu otorita atau badan otorita itu menjadi sulit karena mereka merasa pemerintah daerahnya itu tidak bisa terlibat langsung di dalamnya. Nah, kadang-kadang pemerintah daerah merasa bahwa kalau itu bagian dari kecamatannya atau kabupatennya, itu mereka ingin ikut campur di dalamnya. Ini gimana nih? Nanti akan dilema dong kalau seperti itu. Gimana Pak? Kan akan dilema kalau menurut saya. Ya, memang ini kan masalahnya berkembang terus ini yang ada di Batam ini. Kasus Batam ini belum selesai nih Pak. Udah ganti 3 kali pemimpinnya, nggak selesai-selesai juga gitu. Nah, bagaimana dengan yang lain nanti? Contohnya sekarang misalnya salah satu perusahaan Jababeka diminta untuk membuat kawasan ekonomi khusus di beberapa tempat kan. Tapi kan problemnya adalah tidak sesimpel bikinnya gitu. Tapi persoalan kewenangan dengan otonomi daerah yang berbenturan ini akan menjadi masalah juga gitu. Jadi apa nih Pak Raden kira-kira yang bisa di saya pikir itu harus di-clearkan. Jadi jangan terjadi dualisme yang dikatakan tadi. Kalau memang dia kawasan ekonomi khusus, aturan lex spesialis, aturan khusus itu berlaku di situ. Dan itu secara undang-undang sebetulnya ada. Nah, kadangkala kita itu ragu, pemerintah pusat ragu, manakala daerah agak sedikit melawan. Nah, itu kembalikan saja menurut saya ke undang-undang. Dan yang menurut saya eksekusinya Pak yang agak sulit kadang-kadang ya di sini ya. Hukumnya itu nggak bisa dijalankan dengan baik. Itu kadang-kadang gitu. Kan seperti contoh lah waktu itu kan Presiden menyatakan cabut itu sekian ribu perda-perda gitu. Terus yang terjadi adalah ini negara demokrasi loh, dengan memakai desentralisasi dia kan kalah. Betul. Nah, ini memang kerumitan tersendiri. Tapi menurut saya sih kalau dia memang kawasan ekonomi khusus dipikirkan secara mendalam dan dapat katakan political support ya, karena ada ininya itu ditetapkan dengan baik ini. Nah, itu saya pikir bisa jadi. Persoalan mungkin adalah kenapa ada keraguan, karena belum dilihat ada satu daerah yang berhasil ini. Belum ada special economic zone yang benar-benar berhasil kita bikin. Ya, kita sebutkan tadi Batam kan kasus lama yang sampai sekarang kita belum berhasil. Nah, kalau kita kasih misalkan kawasan Semangke, itu juga belum. Jadi memang belum kelihatan hasilnya. Ya, betul. Jadi Indonesia ini mungkin perlu ada satu pilot project, contoh keberhasilan. Begitu dilihat contoh keberhasilan itu, maka yang lain akan ikut. Kalau saya kok bisa, jangan-jangan
kita taruh saja di Banyuwangi sih. Iya, mungkin usulan itu. Mungkin karena pertama yang kepala daerahnya concern dulu ya. Betul, itu sangat dia. menentukan Itu ternyata dia. kepala daerah. Itu menentukan. Betul. Saya Jadi setuju. nggak perlu harus sana sini berdasarkan lokasi mana kepala daerah yang sangat kooperatif, yang mau membantu, mungkin itu yang harus dirangkul di sini Pak oleh Ketua BKPM nanti. Jadi misalnya kayak Bantaeng gitu ya, yang sudah berhasil dia ekspornya cukup besar, kemudian tadi Banyuwangi, itu jauh lebih kemudian mudah, beberapa di Purworejo, di beberapa daerah Jawa yang berhasil. Nah mungkin ambil 5 saja yang kepala daerahnya bagus untuk sebagai pilot project gitu ya. Itu lebih mudah daripada kita tentukan dulu daerahnya, padahal daerahnya itu nanti tidak kooperatif. Iya. Dibalik aja Pak. Ini di lapangan juga seperti itu pengalaman. Begitu kita tetapkan daerahnya, kemudian seolah-olah Pemda itu bukan merupakan kepentingan daerah mereka gitu kan. Itu seolah itu kepentingan pusat saja. Tapi ini yang memang perlu digaungkan dan edukasi terus-menerus. Saya kira mungkin salah satu pendapat seperti itu saya kira masuk akal. Maka apapun nanti usahanya, apapun industrinya, toh ujung-ujungnya dia akan berada di daerah. Nah, daerah itu yang diberikan manfaat, dan daerah itu yang harus dia welcome gitu kan. Jadi kepala daerahnya dulu yang dilihat. Iya, ini kan banyak yang kepala daerahnya seolah itu bukan merupakan kepentingan dia gitu kan. Betul. Nah, jadi kita lihat yang sudah berhasil sekarang tinggal nambahin kawasan ekonomi khusus di dalamnya kan gitu. Dan itu saya rasa banyak di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah kan. Yang kepala daerahnya bagus dan cocok sebenarnya dengan upah tadi, upah murah. Yang kedua adalah juga kalau kita lihat biaya hidupnya masih murah. Jadi itu juga membuat industri semakin kompetitif kan sebenarnya gitu. Juga nanti daerah-daerah yang lain yang jual mahal itu akhirnya mereka ditinggalkan kan, jadi kapok mereka. Benar-benar ini menarik nih. Kami berharap sebenarnya di Bitung ini, karena di Bitung ini sudah gubernurnya concern, wakil gubernurnya concern, kemudian mungkin di area-area kecil itu ada beberapa daerah atau wilayah yang memang belum clear and clean, tetapi dia masih ada di dalam wilayah KEK itu. Dan ini yang memang harus kita bersihkan dulu gitu, supaya memang investor yang datang tuh merasa ada keamanan, kepastian hukum. Dan ini kan banyak masalah di pertanahan kalau saya lihat. Itu masalahnya ya. Nah, Mas Bima, kalau kita melihat nih pelaku ekonominya nih, saya kan kita di bank tahulah gitu ya. Kadang-kadang 4L ya, dia lagi gitu. Nah, kita belum punya yang namanya investor baru ya, yang memang mereka benar-benar mau invest di Indonesia dan baru gitu. Yang ada adalah yang lama dia memperluas terus gitu. Nah, berarti kita belum berhasil dong industri kita tuh menciptakan para industriawan baru ya dengan investasi yang baru. Nah, ini apakah ini nanti bisa mampu nih bisa menambah investor yang baru begitu? Jangan-jangan dia lagi gitu. Betul. Karena sekarang kan rasio kewirausahaan ya, ini kan kita mikir ke depan siapa sih akan jadi industrialis ya, orang-orang lokal di Indonesia. Itu rasio kewirausahaannya baru 3,1% terhadap total penduduk. Itu data BPS terakhir ya. Jadi masih sangat kecil sekali dibandingkan negara-negara tetangga saja ya. Itu pun banyak itu kan, bukan yang industri aja kan, itu ke semua kan. Kemudian anak-anak muda gitu ya, yang mau terjun kewirausahaan, dengan melihat ribetnya aturan-aturan industri ya, dan akhirnya insentifnya juga untuk yang triliunan gitu ya. Akhirnya anak-anak muda yang mau terjun ke wirausahaan masuknya lebih ke sektor jasa. Ya. Jadi lebih baik ya udah barangnya barang impor saja, barang jadi impor, kita reseller di e-commerce kemudian gitu ya. Jadi industri bagi anak muda sekarang menjadi kurang menarik. Padahal driver kalau mau memikirkan industri ke depan adalah ya anak-anak mudanya harus banyak wirausahawan di sektor industri manufaktur. Betul. Dari skala kecil dulu. Itu yang agak miss. Itu bahaya dong ya, apalagi sekarang kalau kita lihat industri di Indonesia ini sudah mau lari ke generasi ketiga. Nah, generasi ketiga ini generasi yang sudah berbeda dengan generasi 1 dan 2 gitu. Bisa jadi nanti ini dong Mas Raden. Tapi nanti dulu ya, kita harus break dulu. Pemirsa tetaplah di Economic Lounge with ISEI.